Perkenalkan, nama saya Anis Sukaruma dengan NIM L1C021015. Perkenalkan, nama saya Fani Katrina Raja Guguk dengan NIM L1C021021. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Syauki Wimbadi dengan NIM L1C021071. Perkenalkan, nama saya Aura Rosahara dengan NIM L1C021055. Perkenalkan, nama saya Sherina Zada Arifa dengan NIM L1C021045. Perkenalkan, saya Ilham Setiawan dengan NIM L1C021019. Perkenalkan, nama saya Aryo Susilo, NIM L1C021037. Perkenalkan, saya Bayu Ardiansyah dengan NIM L1C021035. Perkenalkan, nama saya Seno Aji Laksono dengan NIM L1C021083. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi biologi molekuler. Apa sih biologi molekuler itu? Nah, untuk lebih mudah dipahami, saya akan membaginya dalam 3 permisalan. Yang pertama ada buku resep, yang kedua ada halaman resep, yang ketiga ada burger. Nah, dalam buku resep tentu banyak menyimpan informasi seperti tata cara pembuatan burger, kemudian alat dan bahan yang diperlukan, dan lain-lain. Nah, dalam biologi molekuler, buku resep ini kita ibaratkan sebagai DNA yang menyimpan banyak informasi berupa gen yang diwariskan dari orang tua ke anaknya, seperti warna kulit, warna mata, bentuk rambut seperti keriting, ikal, lurus, atau lain-lainnya. Kemudian, kita transkripsikan menjadi halaman resep. Nah, halaman resep dalam biologi molekuler kita ibaratkan berupa mRNA atau messenger RNA. Kemudian dari halaman resep tersebut kita translasikan lagi menjadi burger. Nah, setelah mRNA dalam biologi molekuler kita translasikan menjadi sebuah protein. Kemudian dalam membuat burger yang enak tentunya kita membutuhkan seseorang yang menerjemahkan halaman resep tersebut menjadi tata cara atau bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat burger yang enak, atau kita sebut dengan chef. Nah, contoh kalau dalam biologi molekuler ada yang namanya insulin. Insulin merupakan enzim yang mengatur gula darah dalam tubuh kita. Chef tadi kita ibaratkan dalam biologi molekuler berupa ribosom yang mana nanti akan menghasilkan sebuah protein. DNA tersusun dari nukleosida. Nukleosida ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, gula pentosa atau deoksiribosa. Selain gugus gula, ada juga gugus fosfat dan perlu diketahui juga ada basa nitrogen, di mana untuk DNA basa nitrogen terdiri dari 4 jenis. Ada adenin yang disingkat A, guanin disingkat G, sitosin disingkat C, dan timin disingkat menjadi T. Nah, dan di basa nitrogen ini dibedakan lagi menjadi 2 kelompok berdasarkan struktur dari basa nitrogen itu sendiri, yaitu kelompok urin yang terdiri dari adenin dan guanin, dan kelompok pirimidin yang terdiri dari sitosin dan timin. Struktur DNA. Yang pertama ada nukleotida DNA yang terdiri dari untaian rantai yang membentuk struktur rantai ganda. Yang kedua ada nukleotida DNA pada rantai yang sama terikat oleh ikatan fosfodiester. Yang ketiga, ada rantai nukleotida DNA memiliki arah 5N dan 3N yang berfungsi pada replikasi DNA dan rekayasa genetik. Yang keempat, pasangan 2 rantaian DNA memiliki arah yang berbeda dan terikat oleh ikatan hidrogen. Yang kelima, basa hidrogen pada nukleotida DNA selalu berpasangan dengan basa nitrogen, yakni adenin berpasangan dengan timin dan guanin berpasangan dengan sitosin. Selanjutnya, genom dan gen. Genom merupakan seluruh DNA dalam suatu makhluk hidup, sedangkan gen merupakan unit pewarisan. Gen terdiri dari rangkaian nukleotida kurang lebih 1000-4000 nukleotida. Gen, informasi atau instruksi untuk menghasilkan RNA atau protein, menghasilkan sifat seperti fungsi metabolisme sel, perilaku, kemampuan kognitif, kerentanan terhadap penyakit akibat genetik, penampakan sel, jaringan, dan organ, contohnya warna mata dan warna rambut. Ya, selanjutnya ada kromosom.
Kromosom adalah sebuah molekul DNA panjang yang mengandung sebagian atau seluruh materi genetik suatu organisme. Berikut pengapasan singkat tentang kromosom. Yang pertama, molekul DNA yang dikemas dengan sangat rapat. Yang kedua, DNA dapat dikemas melalui ikatan dengan protein histon. Yang ketiga, kromosom yang sedang terurai harus disebut dengan kromatin. Yang keempat, sel manusia mengandung 2 set kromosom. Yang pertama diploid 23 kromosom dan yang kedua haploid 46 kromosom. Kromosom terdiri dari 2 kromatid yang menempel pada sentomer P-arm bagian pendek 1 arm, bagian panjang telomer memiliki peran pada proses penuaan dan perkembangan beberapa jenis penyakit kanker. Terima kasih. Oke, setelah berbicara terkait molekul dan komponen-komponen biologi molekuler seperti DNA, gen, dan kromosom, sekarang kita berbicara terkait informasi yang terkandung dalam DNA itu bisa berfungsi menghasil karakter atau sifat. Nah, bagaimana diterjemahkan sehingga menghasilkan karakter seperti manusia yang memiliki mata coklat? Nah, hal-hal ini dirumuskan dalam suatu istilah atau teori yang disebut dengan dogma sentral biologi molekuler. Nah, apa sih dogma sentral biologi molekuler? Dogma sentral atau sentral dogma biologi molekuler ini menjelaskan aliran informasi genetik dalam sistem biologis. Nah, bagaimana aliran informasi genetik ini terjadi? Oke, jadi aliran informasi genetik ini dimulai dari DNA atau gen yang disalin menjadi molekul messenger RNA atau mRNA melalui proses transkripsi. Lalu mRNA ini diterjemahkan menjadi protein melalui proses translasi. Lalu melalui protein, gen mengontrol fungsi metabolisme dan karakteristik atau sifat fisik suatu makhluk hidup, seperti tadi manusia yang memiliki mata coklat atau memiliki rambut yang berwarna putih dan sebagainya. Nah, apa sih sebenarnya peran penting protein dalam fungsi biologis? Yang pertama, protein berperan sebagai penyusun struktur sel seperti membran sel. Yang kedua, sebagai enzim atau biokatalisator pada reaksi metabolisme makhluk hidup. Jadi sebenarnya manusia atau makhluk hidup itu bagaikan tabung reaksi kimia, di mana dalam tubuh kita ini terdapat berbagai jenis reaksi kimia, dan reaksi kimia tersebut terjadi di dalam tubuh kita, sehingga dinamakan dengan reaksi biokimia atau reaksi metabolisme. Nah, reaksi metabolisme ini berfungsi untuk menghasilkan energi, organ-organ, dan lain-lain. Lalu peran penting protein yang ketiga adalah sebagai hormon seperti hormon yang mengatur gula darah, hormon pertumbuhan, dan lain-lain. Lalu sebagai molekul sinyal. Nah, molekul sinyal ini seperti mendapat rangsangan bunyi, bagaimana kita melihat, bagaimana kita meraba, dan sebagainya. Dan yang keempat adalah sebagai reseptor berbagai jenis molekul. Nah, reseptor ini sangat berhubungan dengan molekul sinyal tadi. Misalnya ada suatu sel, dan sel tersebut memiliki reseptor atau alat penerima. Nah, reseptor inilah yang menerima dan membaca molekul-molekul sinyal yang tadi telah disebutkan. Seperti bagaimana kita melihat, bagaimana kita meraba, dan sebagainya. Lalu peran penting protein dalam fungsi biologis yang kelima adalah sebagai antibodi pendeteksi dan penghancur benda asing dalam makhluk hidup. Jadi, contohnya jika ada virus atau bakteri atau penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita, protein ini akan dapat mengenali bahwa benda asing ini dapat berbahaya bagi tubuh kita, lalu protein ini akan membentuk antibodi untuk menghalang atau menghancurkan benda-benda asing tersebut. Transkripsi yaitu melibatkan enzim RNA polimerase, RNA ribonucleic acid atau asam ribonukleat. RNA merupakan jenis senyawa asam nukleat lainnya selain DNA.
Pada eukariotik terjadi di dalam inti sel atau nukleus. Enzim RNA polimerase menempel pada promoter untuk memulai transkripsi. Transkripsi menghasilkan messenger RNA atau mRNA atau disebut juga dengan transkripsi. RNA terdiri dari satu untaian rantai dengan komposisi mirip DNA. Perbedaannya yaitu A. Gugus gula bergula ribosa, B. Tidak mengandung basa nitrogen timin tetapi mengandung basa nitrogen urazil. Translasi yang melibatkan messenger RNA atau mRNA, ribosome atau rRNA, transfer atau RNA akan menghasilkan asam amino. Setiap 3 nukleotida menghasilkan satu asam amino atau kodon akan menjadi rantai ikatan beberapa asam amino disebut dengan polipeptida atau protein. Translasi dalam genetika dan biologi molekuler adalah proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Transkrip dan translasi merupakan 2 proses utama yang menghubungkan gen ke protein. Translasi hanya terjadi pada molekul mRNA, sedangkan rRNA dan tRNA tidak tertranslasi. Molekul mRNA yang merupakan salinan urutan DNA menyusun suatu gen dalam bentuk kerangka baja terbuka. mRNA membawa informasi urutan asam amino.